Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat apapun. Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prestia Official. Kali ini saya akan memperlihatkan sesuatu bagi Anda semuanya. Apakah Anda ingin membuat sebuah presentasi seperti ini? Ada paragraf untuk materi, juga untuk tebak tokoh seperti ini. Dan terakhir bisa kita masukkan juga quote seperti ini. Dan banyak lagi tampilan-tampilan yang lainnya. Iya, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang memanfaatkan Mentimeter. Apa sih Mentimeter itu ya? Untuk media pembelajaran. Baik, izinkan saya untuk memberikan presentasi kali ini. Ini adalah biodata saya. Ini beberapa keahlian yang saya punya. Dan sekarang waktunya kita masuk ke dalam materinya. Apa itu Mentimeter? Ya, jadi mungkin Bapak Ibu semuanya yang melihat channel ini mungkin barusan tahu ya, mungkin sudah pernah seorang narasumber di workshop atau kegiatan diklat tiba-tiba membuat sebuah kuis ya. Nah, itu kuisnya adalah menggunakan Mentimeter seperti ini. Selain kuis, selain Kahoot, juga ada salah satu aplikasi yang sangat menarik untuk digunakan dalam presentasi, yaitu Mentimeter. Mentimeter adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna itu untuk membuat presentasi dan menerima umpan balik waktu nyata atau live di kelas, rapat, konferensi, dan aktivitas grup lainnya. Pengguna bisa mendapatkan umpan balik melalui jajak pendapat, kuis, kemudian cloud, kemudian pertanyaan fitur interaktif lainnya, juga bisa seperti yang saya praktekkan tadi, yaitu dengan cara penugasan. Nah, seperti apa? Ya, jadi Mentimeter ini seperti aplikasi presentasi yang bisa membantu kita berinteraksi secara langsung di waktu yang bersamaan antara pengajar dan pembelajar. Jadi di kegiatan itu nanti ya, dalam kegiatan pembelajaran kita menggunakan Mentimeter, seorang guru bisa langsung mempresentasikan materinya, juga bisa langsung membuat sebuah pertanyaan di mana siswa harus mengikuti. Itu kalau secara live ya. Tapi juga bisa seorang guru nanti itu mode settingnya dirubah menjadi penugasan di rumah. Jadi pada intinya Mentimeter ini sangat berguna sekali bagi seorang guru atau mungkin pembicara ya dalam membuat sebuah tayangan atau presentasi yang sangat menarik. Nah, ada beberapa tiga pilihan ya jenis slide presentasi yang ditawarkan oleh Mentimeter. Jadi nanti di menu bagian Mentimeter akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Ada yang pertama yaitu popular question type, yaitu yang ada di bagian atas ya, pada bagian kanan atas itu ada popular question type yang bisa banget dipakai ya pas kita mau mengumpulkan jawaban atau tanggapan dari para audiens ya. Misalkan Bapak Ibu di sini mau melempar sebuah pertanyaan atau mungkin tanggapan dalam bentuk cloud atau mungkin seperti kayak break knowledge ya kalau dalam istilah belajar itu ya. Nah, maka di situ kita bisa menggunakan popular question type. Nah, cuman dalam akun free ini ada kekurangannya Bapak Ibu. Akun free untuk popular question type ini itu hanya bisa sampai bikinnya 2 saja. Walaupun di sana ada 6 pilihan, tapi kita hanya yang akun free hanya bisa bikin 2 saja ya. Terus yang kedua itu ada yang namanya quiz competition ya. Ada 2 pilihan di mana siswa nanti bisa multiple choice atau menjawab ada pilihannya. Yang kedua nanti siswa bisa mengisi jadi seperti esai ya. Kunci jawabannya jawaban singkat sudah bisa kita berikan kuncinya di situ. Ini sangat keren sekali ya untuk quiz competition. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan quiz competition ini wajib langsung live ya, tidak bisa penugasan karena seorang siswa itu harus mengikuti gurunya. Misalkan quiz yang pertama dikerjakan, siapa skor tertinggi. Nah, bisa kelihatan nanti Bapak Ibu di situ. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya quick slide ya, di mana di sini adalah tampilan-tampilan seperti bentuk-bentuk slide yang ada di PPT ya Bapak Ibu ya. Ada yang namanya halaman judul, kemudian paragraf ya. Itu macam-macam di situ nanti. Terus juga ada namanya slide advance.
yaitu nanti ini adalah tambahan saja dari Mentimeter, di mana Bapak Ibu nanti bisa mengetahui siapa ini yang nilainya tertinggi, siapa juaranya, terus kemudian memprediksi dan sebagainya. Itu adalah yang ada di Mentimeter. Nah, Mentimeter ini Bapak Ibu itu bisa dimanfaatkan oleh seorang guru untuk membuat sebuah presentasi yang menarik ya. Nah, tapi yang paling penting di sini kita harus bisa mendesain skenario pembelajaran kita. Dalam artian presentasi yang akan kita tampilkan nanti tidak langsung tiba-tiba kuis atau mungkin tiba-tiba langsung materi saja. Ya itu tergantung Bapak Ibu ya. Jadi yang paling utama di sini adalah gunakan Mentimeter ini sesuai dengan skenario pembelajaran Bapak Ibu susun ya. Apa saja kelebihan dari Mentimeter akan saya jelaskan Bapak Ibu. Jadi aplikasi ini itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau kita mau pakai yang gratis itu ada beberapa pembatasan. Jadi yang pertama untuk penggunaan slide untuk yang popular question set tipe itu hanya sampai 2 saja. Terus kemudian untuk yang free itu nanti kita nggak bisa juga mendownload hasil pekerjaan atau result berbentuk Excel, tapi masih bisa kita mendownloadnya dalam bentuk PDF. Terus kemudian kelebihan yang kedua itu kita nggak usah mendownload ya, kita nggak usah masang ke laptop ya, tapi ini semua sifatnya online. Jadi kita tinggal masuk saja ke aplikasinya Mentimeter, insya Allah lancar. Nah, terus kemudian bisa disetting ya, terutama tadi Bapak Ibu bisa lihat ya, kuis selanjutnya atau soal selanjutnya dan berikutnya dan sebagainya. Maka itu dalam Mentimeter itu bisa disetting menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian aplikasi ini sangat keren ya, sama seperti PowerPoint tapi lebih interaktif. Kalau Bapak Ibu pernah pakai ClassPoint, maka Mentimeter ini ibaratnya seperti ClassPoint ya. Jadi hampir sama. Kalau ClassPoint agak ribet karena harus download, dimasukkan add-on-nya ke PowerPoint, tapi kalau Mentimeter berdiri sendiri ya Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian dapat memuat berbagai model quiz ya. Jadi bisa survei, angket, pertanyaan dan sebagainya. Kemudian untuk atau temanya itu gambar dan bentuknya variatif ya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa membuatnya sesuai dengan keinginannya, tema yang dipilih ya. Peserta merasa tertantang dan dihargai keberadaannya. Maksudnya bagaimana? Seperti quiz competition, seorang siswa yang sudah mengerjakan dia akan mendapatkan reward. Misalkan yang paling cepat menjawab, benar dan sebagainya, ada namanya leaderboard atau papan urutan ya Bapak Ibu, seperti itu. Terus kemudian mudah dibuat seketika ya, jadi langsung dibuat, otomatis save ya. Kemudian ketika Bapak Ibu mau bikin ya secara mendadak pun, kalau misalkan dalam rapat atau mau bikin pre-knowledge atau mungkin apresepsi ya untuk pembelajaran itu cepat sekali, nggak sampai 5 menit ya, tergantung skenario yang Bapak Ibu bikin. Terus kemudian template-nya beragam dan fiturnya sederhana namun lengkap. Presentasi interaktif untuk semua orang dan hasilnya dapat ditampilkan untuk semua partisipan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat dalam pembelajaran ya, ketika memberikan sebuah pertanyaan tentang persepsi, apa yang kamu ketahui tentang sejarah. Nah, mereka menulis langsung kelihatan Bapak Ibu di papannya guru ya, dalam artian di laptopnya guru. Kemudian siswa juga bisa langsung menginputnya secara live. Presentasi interaktif dengan editor online yang mudah digunakan dan tersimpan otomatis pada akun fasilitator. Bentuk pertanyaan beragam seperti jejak pendapat, kuis, slide, gambar, GIF, dan lainnya. Presentasi yang menyenangkan dan menarik dengan tampilan ikon grafis, beragam bentuk dan warnanya. Dapat digunakan kapan saja atau di mana saja, bagus untuk pemirsa sedikit ataupun banyak. Pemirsa tidak harus sign up, tapi langsung masuk ke menti.com, memasukkan kodenya atau langsung scan barcode atau QR code, langsung bisa masuk ke dalam aplikasi Mentimeter. Ya Bapak Ibu, itu adalah kelebihan-kelebihan. Kalau kekurangannya saya kira sedikit ya, kekurangannya dari Mentimeter, walaupun dalam pilihannya, dalam settingnya itu bisa menggunakan pilihan bahasa Indonesia, tapi dalam pembuatannya atau operasionalnya masih dalam bahasa Inggris ya. Itu kalau Bapak Ibu nanti waktu bikin, katanya bisa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu ketika kuisnya ditampilkan. Jadi nanti langkah-langkahnya bisa dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita membuat sebagai user,
maka itu masih dalam bentuk bahasa Inggris. Kemudian untuk pengguna akun gratis ya, hanya mampu membuat 3 slide untuk yang popular ya, popular question tipe yang atas sendiri. Tapi untuk yang bagian slide, kemudian bagian yang quiz interaktif ya, itu kita bisa pakai berapapun ya Bapak Ibu, seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kelebihan dan kekurangannya. Nah, sedangkan dalam tahapan diklat nanti Bapak Ibu, itu Bapak Ibu nanti akan yang pertama diajari bagaimana membuat akun Mentimeter. Yang kedua, nanti akan mengenal tentang menu dan bagaimana cara bikin presentasi menggunakan Mentimeter. Yang ketiga nanti kita akan memberikan sentuhan-sentuhan ya, terutama settingannya dan sebagainya, agar presentasi nanti itu bisa digunakan secara live maupun secara penugasan. Yang terakhir adalah jelas, yaitu mempublish atau men-share presentasi kita kepada siswa, dan nanti juga Bapak Ibu harus bisa mendownload atau mendownload result dari PDF-nya dan melaporkan penugasannya. Seperti apa penugasannya nanti di sesi yang terakhir, yaitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi yang pertama, yaitu membuat akun Mentimeter. Seperti apa sih cara bikin akunnya Mentimeter ya? Jadi Bapak Ibu pastikan masuk ke ini alamatnya ya, https://www.mentimeter.com. Nanti tampilannya adalah seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa masuk ke mentimeter.com, kemudian ada tampilan seperti ini. Jangan lupa kalau belum bikin akun, Bapak Ibu bisa klik sign up atau daftar, atau ini ya, sign up yang bawah bisa, sign up yang atas bisa. Kemudian nanti akan didapati tampilan sign up seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa sign up menggunakan Facebook ya. Kemudian juga bisa sign up menggunakan akun Google-nya Bapak Ibu. Nah, kalau saya lebih cepat pakai akun Google saja ya. Kemudian setelah itu silakan pilih akunnya yang mana. Ini kebetulan saya sudah pernah bikin ya Bapak Ibu ya akunnya. Ini ya. Terus kemudian setelah itu akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Where will you use Mentimeter? Nah, silakan pilih sebagai education, untuk pendidikan ya. Kemudian sebagai apa ya? Apakah Bapak Ibu seorang dosen, edukator, atau seorang teacher, atau seorang student ya? Pilih yang teacher ya. Jika sudah, klik save selection. Nah, kemudian akan tampilan seperti ini di langkah yang ketiga dalam pembuatan akun, yaitu silakan dipilih yang training or education ya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti pilih yang training or edukasi ya. Kemudian pilih save selection. Nah, kalau ada tampilan seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat ya, apa saja sih kelebihan kalau kita yang berbayar, atau mungkin kita pilih yang gratisan ya. Jadi ada yang basic itu $9. 900 ya, 999 atau 999 ya. Ya, itu ada kelebihannya Bapak Ibu ya. Ada yang free apa saja dan sebagainya. Tapi kalau free ya, kita bisa Bapak Ibu menggunakan yang free juga bisa ya. Silakan nanti klik continue yang with free ya, continue with free. Nah, nanti Bapak Ibu akan ada seperti semacam tutorial ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada ditonton juga boleh, kalau misalkan mau ditutup juga boleh, silakan diklik ini ya, simbol X ini yang di atas kanan atas. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti akan menjumpai dashboard ya. Ini adalah dashboardnya Bapak Ibu ya. Nah, akunnya Bapak Ibu yang tadi sudah dibikin maka sudah bisa dipakai ya. Buktinya apa? Silakan diklik saja Bapak Ibu pada bagian ini ya, ada lambang orang. Silakan diklik, kemudian nanti akan terlihat emailnya Bapak Ibu. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa akunnya Bapak Ibu sudah aktif atau sudah bisa dipakai ya itu. Nah, nanti di video yang kedua kita akan belajar bersama untuk membuat presentasi sekaligus mengenal tentang menu-menu yang ada di Mentimeter. Jangan kemana-mana Bapak Ibu ya. Video ini akan berlanjut di video yang kedua. Tetap di channel Aris Eka Prasetya Official. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.